Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Araska Arkanat Celesta dengan NIM 3312422061 dari program studi ilmu politik angkatan 22. Tujuan dari pembuatan video orasi ini ialah sebagai tugas akhir dari mata kuliah komunikasi politik. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengajak kita untuk merenung bersama tentang sesuatu yang sangat penting tentang keadilan hukum di Indonesia. Saya yakin kita semua sepakat bahwa keadilan adalah fondasi dari masyarakat yang berfungsi. Namun, kita seringkali melihat bahwa pedang hukum yang seharusnya melindungi keadilan malah bisa menjadi alat yang tajam dan mematikan, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah masyarakat. Salah satu contoh nyata yang menunjukkan betapa tajamnya pedang hukum ke bawah adalah kasus seorang pemilik kambing yang akhirnya dipenjara karena membunuh malingnya. Ini bukan cerita fiksi, teman-teman. Ini adalah contoh nyata dan bagaimana sistem hukum kita bisa meleset dan merugikan orang yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Di satu sisi, kita melihat pemilik kambing sebagai korban yang mencari perlindungan untuk dirinya dan hartanya. Namun, di sisi lain, kita melihat hukum yang seolah-olah lebih tajam ke bawah, memberikan hukuman yang mungkin terlalu berat untuk situasi sedang itu. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan kemanusiaan. Ketidaksetaraan dalam keadilan hukum sangat merugikan masyarakat yang lebih rentan, seperti yang terjadi pada pemilik kambing tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah hukum kita sudah cukup memastikan untuk keadilan semua lapisan masyarakat? Apakah kita ingin hidup dalam masyarakat di mana orang yang melindungi harta dan keluarga di penjara, sementara pelaku kejahatan merasa lebih bebas? Tentu saja, kita semua menyadari bahwa tindakan kriminal harus dihukum, tetapi perlakuan yang adil dan seimbang adalah kunci utama dari sistem hukum yang berkeadilan. Kita berada di persimpangan di mana pertanyaan moral dan etika muncul. Sejauh mana hukuman yang diberikan pada pemilik kambing yang membunuh malingnya mencerminkan keadilan yang sesungguhnya? Apakah kita harus melihat tindakan ini hanya dari sudut pandang hukum atau lebih jauh lagi ke dalam nilai-nilai kemanusiaan? Pertama-tama, kita perlu pahami bahwa konteks kejadian tersebut. Pemilik kambing menjadi korban pencurian, menghadapi situasi yang mengancam keamanan dan keberlangsungan hidupnya. Dalam momen ketakutan dan panik, ia mengambil keputusan yang mungkin kelihatannya ekstrim, yaitu membunuh maling tersebut. Namun, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah hukum yang ada memberikan ruang bagi pertimbangan situasi seperti ini? Ataukah kita memiliki hukum yang bersifat absolut tanpa mempertimbangkan konteks nyata di lapangan? Sistem hukum yang tajam ke bawah dengan memberikan hukuman yang terlalu berat pada mereka yang mungkin melakukan tindakan ekstrim sebagai bentuk membela diri menunjukkan bahwa kita perlu merenung dan mereformasikan sistem hukum kita. Adakah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan hukuman Indonesia menentukan sejalan dengan keadilan dan kemanusiaan? Oleh karena itu, menjadi tugas kita sebagai masyarakat untuk mendebat dan mempertanyakan sistem hukum yang ada dan memberikan tekanan pada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat inklusif dan adil. Kita harus menciptakan ruang bagi penyesuaian hukuman yang sesuai dengan konteks dan memberikan perlindungan kepada yang rentan, sekaligus memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan. Dalam mengejar keadilan, kita harus melampaui pandangan sempit hukum dan melibatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap keputusan yang diambil. Hukuman yang adil bukan haknya tentang memenuhi tuntunan hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan yang aman dan beradab bagi semua warganya. Sebagai masyarakat yang peduli, kita harus aktif terlibat dalam upaya pembenahan sistem hukum, memberikan suara pada mereka yang tak terdengar, dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Dengan begitu, kita dapat melangkah menuju masyarakat yang lebih berkeadilan dan lebih manusiawi. Dan juga seharusnya kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem hukum kita adil dan tidak menimbulkan kebijakan yang merugikan masyarakat terpinggirkan. Kita harus menyuarakan perubahan yang lebih baik, mengajak para pemangku kebijakan dan pembuat hukum untuk merenungkan dan mereformasikan hukum yang tidak adil ini. Saya mengajak kita semua untuk bersatu, berbicara dan bertindak
Kita ingin hidup dalam masyarakat yang adil, bukan dalam sistem yang tajam ke bawah, memenjarakan orang yang mencari perlindungan. Keadilan harus terasa bagi semua, tidak hanya bagi yang memiliki kekuatan ataupun harta. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bersama-sama berjuang untuk keadilan yang sejati di Indonesia. Salam keadilan.